Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di sebuah kampung kecil yang tenang, berdiri seorang tokoh yang begitu dihormati. Dialah Pak Haji Karim. Setiap pagi, langkahnya terdengar menuju masjid, dengan sarung rapi, kopiah putih di kepala, dan suara salam yang selalu ia ucapkan kepada warga. Warga sering mendengar suaranya menggema di mimbar masjid, memberi tausiah tentang kejujuran, amanah, serta pentingnya menjaga harta umat. Kata-katanya terdengar manis, nasihatnya tampak menyejukkan. Tidak sedikit orang yang kagum dan percaya sepenuhnya kepada sosoknya. Namun, di balik sorot mata yang terlihat teduh, tersimpan sifat yang tak pernah orang tahu. Sifat tamak, keras kepala, dan selalu ingin dipuji. Semua itu ia sembunyikan rapat-rapat dengan wajah yang seolah penuh kesalehan. Pak Haji tinggal di rumah besar peninggalan orang tuanya. Rumahnya tampak megah dibandingkan rumah warga lain. Sementara ia hidup hanya bersama istrinya, kesehariannya dihabiskan mengurus masjid, bertemu dengan jamaah, dan terkadang ikut mengurus kegiatan kampung. Tak ada yang berani menaruh curiga, karena sosoknya dianggap suci, bahkan seakan tak tersentuh salah. Hari-hari berjalan seperti biasa. Anak-anak kecil menyapa ramah ketika ia lewat. Para bapak menaruh hormat dengan menundukkan kepala, sementara para ibu sering memuji kebaikannya. Tak ada yang menyangka bahwa di balik jubah kesalehannya, tersimpan sebuah ambisi besar yang kelak akan menyeret dirinya ke dalam jurang azab yang amat pedih. Dialah Pak Haji Karim, seorang yang tampak terhormat di mata masyarakat, namun ternyata haus akan kenikmatan duniawi. Di sisi lain kampung, ada sosok yang juga dihormati. Dialah Pak RT Salim. Beda dengan Pak Haji, kehidupan Pak RT jauh lebih sederhana. Rumahnya terbuat dari papan kayu dengan dapur kecil yang menempel di belakang. Namun, kesederhanaan itu justru membuat warga begitu percaya kepadanya. Pak RT dikenal sebagai orang yang jujur, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam urusan uang. Sebagai ketua RT, ia diberi tanggung jawab mengelola dana kas masjid dan kegiatan masyarakat. Meski hidup pas-pasan, tak pernah sekalipun ia tergoda untuk menyentuh uang amanah itu demi kepentingan pribadi. Baginya, dana umat adalah titipan besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pak RT sering terlihat duduk di beranda rumahnya sambil menulis catatan keuangan dengan pulpen usang. Ia mencatat pemasukan dan pengeluaran dana masjid satu persatu agar tidak ada yang luput. Bahkan, ia rela begadang demi memastikan semua tercatat rapi. Warga sering bilang, kalau urusan duit kas diserahkan ke Pak RT Salim, insya Allah aman. Meski sederhana, hatinya luas. Setiap kali ada warga yang membutuhkan bantuan, ia berusaha hadir. Pernah suatu ketika seorang janda tua kekurangan beras. Tanpa pikir panjang ia rela merogoh kantong pribadinya, meski isi dompet hanya cukup untuk esok hari. Ia percaya, Allah akan mengganti dengan rezeki lain. Namun, meskipun begitu teguh, Pak RT sadar ada satu hal yang membuatnya cukup khawatir, kedekatannya dengan Pak Haji. Ia tahu betul. Warga sangat percaya dengan sosok Pak Haji yang selalu tampil alim di masjid. Dan ia sadar, jika suatu hari Pak Haji meminta sesuatu yang berhubungan dengan kas masjid, ia tidak bisa serta-merta menolak, sebab harisma Pak Haji terlalu besar di mata masyarakat. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, semoga Allah melindungi dana amanah itu dari tangan yang salah. Ia tidak tahu, bahwa doa itu perlahan-lahan akan terjawab dengan cara yang penuh misteri. Hari itu, selepas sholat asyar berjamaah, suasana masjid masih ramai. Anak-anak mengaji di pojok ruangan, sementara para bapak duduk berbincang ringan. Tiba-tiba, Pak Haji Karim melangkah dengan wajah serius, mendekati Pak RT Salim yang sedang membereskan catatan kas masjid. Dengan suara berat, Pak Haji berkata, "Pak RT, ada hal penting yang harus segera kita selesaikan. WC belakang masjid itu sudah rusak parah. Halamannya becek, dindingnya lapuk, jamaah pun banyak yang mengeluh. Kalau tidak segera diperbaiki, kita bisa malu sama kampung sebelah." Pak RT mengangguk pelan. Ia memang tahu kondisi WC itu. Tapi masalahnya, dana kas masjid belum cukup untuk renovasi besar. Ia berniat mengumpulkan dulu lewat iuran jamaah. Namun, sebelum ia sempat bicara, Pak Haji melanjutkan, "Untuk sementara, bagaimana kalau saya yang urus dulu? Pinjamkan saya dana kas masjid, biar saya cari tukang, beli bahan, dan segera diperbaiki. Setelah selesai, kita kembalikan lagi dan jamaah akan senang." Kalimat itu membuat Pak RT terdiam. Ia menatap wajah Pak Haji, mencoba membaca niatnya. Dari luar, permintaan itu terdengar sangat wajar.
Bukankah memang kebutuhan masjid harus diprioritaskan? Namun, ada rasa ragu yang menyelip di hati Pak RT. Ia berusaha hati-hati, lalu menjawab, "Baiklah, Pak Haji, kalau memang untuk kepentingan masjid, saya percayakan. Tapi tolong segera dikerjakan ya, agar jamaah juga tahu." Senyum tipis muncul di wajah Pak Haji. "Insya Allah, besok-besok langsung jalan," katanya sambil menepuk bahu Pak RT. Hari itu, dana masjid pun berpindah tangan. Pak RT menyerahkan sejumlah uang yang sudah dikumpulkan dari keringat jamaah. Hatinya berharap, uang itu benar-benar akan menjadi pahala jariah. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa uang amanah itu justru akan dipakai Pak Haji untuk sesuatu yang jauh berbeda. Di balik sorot matanya, tersimpan niat yang licik. Niat yang kelak akan membuka tabir kebusukan sebenarnya dari sosok yang selama ini dianggap mulia. Beberapa hari setelah uang kas masjid berpindah tangan, warga masih menunggu kabar perbaikan WC belakang masjid. Namun, tak ada tanda-tanda tukang dipanggil, apalagi bahan bangunan datang. Masjid tetap dalam keadaan lama, dengan WC yang rusak dan halaman becek. Sementara itu, di suatu sore, suasana kampung mendadak heboh. Dari kejauhan, terdengar deru mesin motor besar yang belum pernah terlihat sebelumnya di desa itu. Semua mata tertuju ketika sebuah motor NMAX baru berwarna hitam mengkilap memasuki halaman rumah Pak Haji Karim. Anak-anak kecil berlarian sambil bersorak kagum. "Wah, motornya gede sekali!" teriak seorang bocah. Para pemuda saling pandang, sementara para bapak hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Motor itu tampak begitu mewah, jauh berbeda dari kendaraan warga pada umumnya yang hanya memakai motor bebek tua. Pak Haji turun dari motor dengan penuh kebanggaan. Ia tersenyum lebar, menepuk-nepuk jok motornya, seolah ingin semua orang tahu bahwa inilah miliknya. Tanpa malu, ia berkata pada tetangga yang lewat, "Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Kalau ada niat, pasti bisa." Warga menatap heran. Beberapa berbisik pelan, mencoba menghitung-hitung dari mana datangnya uang untuk membeli motor semahal itu. Sebab mereka tahu, selama ini Pak Haji tidak memiliki usaha besar. Pak RT Salim yang kebetulan lewat di jalan depan rumah ikut berhenti sejenak. Pandangannya jatuh pada motor baru itu. Jantungnya berdegup, perasaan curiga mulai muncul. Dalam hatinya, ia bergumam, bukankah baru kemarin dia pinjam uang kas masjid untuk WC? Kenapa sekarang malah beli motor? Jangan-jangan uang itu yang dipakai. Namun Pak RT menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia hanya menatap dari kejauhan. Sementara Pak Haji dengan wajah penuh percaya diri terus memamerkan motornya. Hari itu menjadi awal gunjingan di kampung. Bisik-bisik mulai beredar. Sebagian warga membela, sebagian lagi curiga. Namun satu hal pasti, motor NMAX itu bukan sekadar kendaraan baru, melainkan tanda kebusukan yang perlahan mulai tercium. Malam itu, selepas Isya, Pak RT duduk di beranda rumahnya dengan wajah murung. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari sawah. Namun pikirannya tak bisa tenang. Bayangan motor baru Pak Haji terus mengganggu hati kecilnya. Uang kas masjid itu jumlahnya pas dengan harga motor yang ia beli, gumamnya lirih. Tapi, apakah mungkin dia tega menggunakannya? Pak RT mencoba menepis prasangka. Ia tahu benar, fitnah lebih berbahaya dari pembunuhan. Namun, rasa tanggung jawab sebagai pengelola dana umat membuatnya tidak bisa tinggal diam. Apalagi ia yang menyerahkan uang itu langsung dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, selepas subuh, Pak RT memberanikan diri mendekati Pak Haji yang masih duduk di serambi masjid. Suasana sepi, hanya ada beberapa jamaah yang sedang berzikir. Dengan hati-hati, ia berkata, "Pak Haji, bagaimana kabar WC belakang? Sudah sempat dipanggil tukang?" Pak Haji tersenyum tipis, menatapnya dengan mata yang agak tajam. "Belum, Pak RT. Saya masih sibuk. Belum sempat cari tukang. Tenang saja, nanti akan saya urus." Pak RT mengangguk, meski hatinya tetap resah. Ia mencoba menguatkan hati, lalu menambahkan, "Kalau ada kesulitan, kita bisa musyawarah lagi, Pak Haji. Jamaah pasti mau gotong royong. Yang penting jelas penggunaannya." Namun kalimat itu membuat raut wajah Pak Haji berubah. Senyumnya hilang, diganti dengan tatapan dingin. "Pak RT, jangan khawatirkan saya. Semua urusan masjid biar saya yang tanggung. Bukankah selama ini warga percaya pada saya?" katanya dengan nada tinggi. Pak RT terdiam.
Ia sadar, pertanyaan sederhana itu ternyata membuat Pak Haji tersinggung. Sejak saat itu, kecurigaannya makin kuat. Apalagi warga mulai bergunjing, WC tetap rusak, sementara motor NMAX semakin sering dipamerkan keliling kampung. Pak RT menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jika benar ada kebohongan, tunjukkanlah kebenarannya. Jangan biarkan amanah jamaah ternodai." Doa itu terucap lirih, namun kelak menjadi saksi dari awal terbukanya aib besar Pak Haji. Siang itu, matahari terik menyengat. Pak RT saling memberanikan diri untuk mendatangi rumah besar milik Pak Haji Karim. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu pagar kayu. Dari dalam, terdengar suara motor NMAX baru saja dimatikan. Tak lama, Pak Haji keluar dengan wajah sedikit heran. "Pak RT, ada apa siang-siang datang ke sini?" tanya Pak Haji datar. Pak RT menarik napas panjang, mencoba menahan degup jantungnya. "Maaf, Pak Haji. Saya datang untuk menanyakan soal uang kas masjid kemarin. Warga sudah mulai resah. WC masjid masih rusak, sementara dana sudah dipakai. Bagaimana rencananya?" Sekilas wajah Pak Haji mengeras. Namun ia tetap berusaha tersenyum. "Saya sudah bilang, kan? Belum sempat cari tukang. Urusan kecil begitu jangan dibesar-besarkan, Pak RT." Pak RT tak puas dengan jawaban itu. Ia memberanikan diri berkata lebih tegas. "Pak Haji, warga melihat motor baru di halaman rumah ini. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah uang masjid itu benar-benar dipakai untuk perbaikan?" Sekejap, wajah Pak Haji merah padam. Suaranya meninggi, "Pak RT, jangan asal bicara. Kau menuduh saya begitu? Motor ini rezeki saya, bukan dari uang masjid. Jangan berani merusak nama baik saya di depan jamaah." Pak RT terdiam sejenak, hatinya sakit. Ia tidak berniat menuduh, hanya menanyakan kejelasan. Namun kemarahan Pak Haji semakin menjadi. Dengan kasar ia menunjuk arah pintu. "Kalau kau datang ke sini untuk merendahkan saya, lebih baik kau pulang sekarang. Saya tidak mau mendengar ocehanmu lagi." Pak RT menunduk, menahan perasaan getir. Ia melangkah pergi dengan hati terluka. Dalam benaknya, ia berkata, "Kalau memang benar, mengapa harus marah? Semoga Allah membuka tabir kebohongan ini." Sementara di balik tatapan Pak Haji, tersimpan rasa benci yang makin membara. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh ucapan Pak RT. Sejak hari itu, dendam mulai tumbuh dalam hatinya. Dendam yang kelak menyeretnya ke perbuatan paling keji. Malam itu, suasana kampung begitu sepi. Angin berembus dingin, hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Di balik gelapnya malam, langkah seseorang tampak menyelinap hati-hati melewati gang sempit. Dialah Pak Haji Karim, dengan wajah muram dan mata penuh amarah. Sejak pertengkaran siang tadi, hatinya tak tenang. Kata-kata Pak RT yang menyinggung motor barunya membuatnya merasa dipermalukan. Malam ini, dendam itu mendorongnya melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pelan-pelan ia memasuki halaman belakang rumah Pak RT. Rumah kayu sederhana itu tampak sunyi, lampunya hanya redup. Di bagian belakang, ada dapur reot yang terbuat dari papan tua. Dindingnya rapuh, tiangnya sudah miring. Pak Haji mendekat dengan napas tersengal. Tangannya meraba tiang kayu yang sudah lapuk. Dengan dorongan penuh amarah, ia menghentakkan tubuhnya ke arah dinding. Sekali, dua kali, hingga terdengar bunyi krek yang keras. Sekejap kemudian, bruk, dapur reot itu ambruk berantakan. Suara kayu patah bercampur dengan genting yang jatuh menghantam tanah. Dari dalam rumah, Pak RT yang sedang menulis catatan keuangan terkejut. Ia berdiri tergesa, wajahnya panik. "Astagfirullah, suara apa itu?" teriaknya sambil berlari ke belakang. Yang terlihat hanyalah dapur yang sudah hancur rata dengan tanah. Debu kayu masih mengepul, aroma papan lapuk tercium tajam. Pak RT tertegun, hatinya hancur. Itu satu-satunya dapur tempat istrinya biasa memasak. Dengan wajah muram, ia hanya bisa mengelus dada. Sementara itu, dari balik kegelapan gang kecil, Pak Haji berlari tergesa meninggalkan lokasi. Napasnya memburu, tapi di bibirnya tersungging senyum sinis. Ia merasa puas, seakan telah membalas rasa sakit hatinya. Namun, perbuatannya malam itu bukanlah akhir. Justru dari sinilah awal kehancuran besar akan menimpa dirinya. Karena satu dosa yang ia lakukan, akan menyeret dosa-dosa berikutnya.
Dan azab Allah pasti menunggu di depan. Pagi harinya, kabar robohnya dapur Pak RT menyebar cepat ke seisi kampung. Anak-anak yang lewat ikut menunjuk-nunjuk puing papan yang berserakan, sementara para ibu-ibu berkerumun di belakang rumah, bergumam dengan wajah prihatin. Kasihan sekali Pak RT, dapurnya ambruk begini, bisik seorang ibu. Entah kenapa, ya, padahal semalam masih berdiri, pagi ini sudah rata dengan tanah, timpal yang lain. Pak RT hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Dengan wajah letih, ia menjelaskan kepada warga bahwa dapurnya memang sudah tua dan reyot. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia ingat betul, semalam terdengar suara seperti dorongan keras sebelum dapur itu runtuh. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang diam-diam mengaitkan kejadian ini dengan pertengkaran antara Pak RT dan Pak Haji kemarin. Jangan-jangan, ini ada hubungannya dengan Pak Haji, celetuk seorang bapak setengah berbisik. Ah, masak sih? Beliau kan orang alim, jawab yang lain, walau raut wajahnya menyiratkan keraguan. Di sisi lain, Pak Haji justru bertingkah seolah tak tahu apa-apa. Pagi itu ia melintas dengan motor NMAX barunya, helm putih di kepala, suara mesinnya meraung melewati jalan kampung. Orang-orang menoleh, sebagian memuji, sebagian hanya menggeleng dengan perasaan campur aduk. Herannya, masjid nggak diperbaiki, tapi motor barunya makin sering dipamerkan, kata seorang pemuda pelan. Kecurigaan makin menebal. Namun warga masih menahan diri, karena sosok Pak Haji terlalu kuat wibawanya. Mereka hanya berani bergumam di belakang, tak ada yang berani menegur langsung. Sementara itu, Pak RT semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan oleh Pak Haji. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, agar Allah segera membongkar siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena ia sadar, jika terus dibiarkan, sifat tamak Pak Haji akan semakin menjadi-jadi. Beberapa hari berlalu, kondisi WC masjid masih tetap sama. Lantai becek, dinding retak, dan bau tak sedap menusuk hidung. Jamaah mulai mengeluh. Kapan ini diperbaiki? Katanya sudah ada dana. Begitu suara-suara yang terdengar selepas sholat. Pak RT merasa semakin tertekan. Ia sadar, semua mata jamaah kini menoleh padanya sebagai pengelola kas. Nama baiknya dipertaruhkan. Dengan hati yang mantap, ia akhirnya memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Pak Haji. Sore itu, dengan wajah tegas ia mengetuk pintu rumah besar itu. Dari dalam, terdengar suara motor NMAX yang baru saja diparkir. Tak lama, Pak Haji muncul, menatap dengan wajah datar. Pak RT lagi, ada apa lagi sekarang? Tanyanya ketus. Dengan suara yang tenang namun tegas, Pak RT menjawab, Pak Haji, saya datang bukan untuk ribut. Tapi saya harus menanyakan kembali soal dana masjid. Sudah lebih dari seminggu, tapi perbaikan WC belum juga dilakukan. Jamaah terus bertanya kepada saya. Tolong berikan kejelasan. Pak Haji terdiam sejenak, lalu tertawa kecil dengan nada sinis. Kenapa tergesa-gesa, Pak RT? Uang itu masih ada. Saya bilang belum sempat cari tukang. Kalau jamaah ribut, bilang saja sabar. Jangan seakan-akan semua urusan masjid hanya bisa jalan lewat kamu. Pak RT menatapnya dalam-dalam. Pak Haji, ini bukan soal saya. Ini soal amanah. Uang itu titipan jamaah, bukan hak pribadi. Jangan sampai ada fitnah. Apalagi motor baru di halaman rumah Bapak jadi bahan gunjingan. Orang bisa salah sangka, dan saya tidak ingin itu terjadi. Kalimat terakhir membuat wajah Pak Haji seketika berubah. Matanya melotot, dadanya naik turun, suara tingginya meledak. Cukup, Pak RT. Kau kira aku maling uang masjid? Kau kira motor ini dari uang jamaah? Mulutmu itu yang bikin aku sakit hati. Jangan kau ulangi lagi. Suasana jadi tegang. Pak RT menelan ludah, lalu berkata lirih. Kalau begitu, buktikan, Pak Haji. Segera gunakan dana itu untuk masjid. Itu saja yang saya minta. Tanpa sepatah kata lagi, Pak Haji menghempaskan pintu rumahnya keras-keras. Pak RT berdiri di luar dengan hati getir. Ia tahu, kali ini amarah Pak Haji bukan main-main. Dan ia pun tak menyangka bahwa amarah itu akan menuntunnya ke jalan yang sangat mengerikan. Sejak pertemuan sore itu, hati Pak Haji dipenuhi bara. Ucapan Pak RT yang menyinggung motor barunya terasa seperti belati menusuk harga diri. Malam-malamnya gelisah, tidurnya tidak pernah nyenyak. Bayangan wajah Pak RT terus menghantui pikirannya. Di serambi rumah,
Ia duduk termenung sambil menatap motor NMAX yang masih berkilau. Ia bergumam lirih, kalau terus begini, dia akan merusak nama baikku. Dia akan bikin warga berpaling dariku. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Matanya berubah liar. Dendam mulai menutup akal sehat. Ia merasa, satu-satunya cara untuk menghapus masalah adalah menyingkirkan Pak RT. Seolah setan berbisik di telinganya, membenarkan niat jahat yang tumbuh di hatinya. Beberapa hari berikutnya, tingkah Pak Haji makin aneh. Ia membeli seutas tali nilon tebal dari pasar dengan alasan untuk mengikat hewan, padahal hatinya menyimpan maksud lain. Ia juga diam-diam menggali lubang di halaman belakang rumahnya, tepat di sudut yang jarang dilalui orang. Malam-malam, ia mencangkul tanah dengan keringat bercucuran, memastikan lubang itu cukup dalam untuk menutup rapat sesuatu yang ia rencanakan. Di siang hari, ia tetap tersenyum di depan warga, tetap mengumandangkan azan, tetap memberi ceramah singkat selepas sholat. Tak seorang pun curiga bahwa di balik wajah yang tampak religius itu ada rencana busuk yang sedang disusun. Pak RT, di sisi lain, masih terus berusaha bersabar. Ia tak tahu bahwa dirinya kini sedang menjadi sasaran dendam. Ia hanya memikirkan bagaimana dana masjid bisa kembali dipakai untuk keperluan yang benar. Namun, ketegasannya itu ternyata menjadi api yang semakin membakar hati Pak Haji. Malam itu, di bawah cahaya bulan separuh, Pak Haji berdiri di samping lubang yang sudah ia gali. Tangannya menggenggam erat tali nilon, napasnya memburu. Di hatinya, ia berbisik, waktunya akan tiba. Tak ada yang bisa menghalangi aku lagi. Malam itu, udara kampung begitu lengang. Lampu-lampu minyak di rumah warga sudah padam. Hanya bulan pucat yang menggantung di langit. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekati rumah sederhana Pak RT. Pak Haji Karim berdiri di depan pintu, mengetuk perlahan. Dari dalam terdengar suara Pak RT, "Siapa malam-malam begini?" "Ini saya, Pak Haji. Ada hal penting yang harus kita bicarakan," jawabnya lirih. Pak RT yang masih percaya membuka pintu. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik wajah serius itu tersimpan niat busuk. "Ada apa, Pak Haji? Mari masuk." Tanpa banyak bicara, Pak Haji menepuk bahu Pak RT sambil berkata, "Lebih baik kita bicara di belakang rumah saya, biar tidak didengar orang. Ini soal dana masjid, penting sekali." Pak RT mengangguk, meski hatinya sedikit curiga. Namun demi amanah, ia tetap mengikuti langkah Pak Haji. Mereka berjalan melewati gang sempit, lalu masuk ke halaman belakang rumah besar itu. Gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik menemani. Saat mereka tiba di sudut halaman, Pak RT menoleh heran melihat tanah yang tergali. "Pak Haji, ini lubang apa?" tanyanya pelan. Seketika, wajah Pak Haji berubah tegang. Tanpa memberi kesempatan, ia meraih tali nilon yang sudah ia siapkan, lalu dengan cepat melilitkan ke tubuh Pak RT. "Apa-apaan ini, Pak Haji?" "Lepaskan saya," teriak Pak RT kaget, berusaha meronta. Namun tenaganya kalah oleh ikatan kuat. Pak Haji menekan tubuhnya ke tanah, matanya merah dipenuhi amarah. "Mulutmu sudah terlalu jauh. Pak RT, kau sudah mempermalukan aku di depan warga. Kau kira aku bisa diam saja?" Pak RT menangis, suaranya parau. "Astagfirullah, Pak Haji, sadar. Uang masjid itu bukan milikmu. Jangan sampai iblis menguasai hati. Lepaskan saya sebelum terlambat." Namun telinga Pak Haji tertutup oleh dendam. Tali nilon itu makin kuat mengikat, sementara malam semakin pekat. Hati Pak RT diguncang ketakutan. Tak menyangka sahabatnya di masjid tega berbuat sekejam itu. Di balik pekatnya malam, tragedi besar pun mulai berjalan. Langkah demi langkah menuju dosa yang tak terampuni. Malam itu begitu kelam. Angin berhembus kencang. Daun-daun pisang di belakang rumah Pak Haji berderak-derak menambah suasana mencekam. Di sudut halaman, lubang tanah menganga, cukup dalam untuk menelan satu tubuh manusia. Pak RT terikat kencang dengan tali nilon, tubuhnya tergeletak di tanah basah. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. "Pak Haji, jangan lakukan ini. Ingat Allah, ingat dosa. Uang itu bukan milik kita, itu amanah jamaah." Suaranya lirih, bercampur tangisan. Namun, hati Pak Haji sudah buta. Dengan wajah dingin, ia menyeret tubuh Pak RT mendekati lubang itu. Suara gesekan tanah bercampur jeritan lirih terdengar memilukan. "Mulutmu sudah bikin aku malu di depan warga. Sekarang kau harus diam untuk selamanya," kata Pak Haji dengan suara serak penuh dendam.
Pak RT berusaha menahan. Tubuhnya meronta meski lemah. Air matanya jatuh. Bibirnya terus beristighfar. La ilaha illallah. Ya Allah, ampunilah hambamu, lindungi keluargaku. Doa itu terucap lirih, mengguncang langit malam. Dengan sekali hentakan, Pak Haji mendorong tubuh Pak RT ke dalam lubang. Bruk. Suara tubuh jatuh ke tanah basah terdengar keras. Pak RT menjerit. Suaranya pecah penuh kepedihan. Tolong, tolong, ada orang. Jangan kuburkan saya. Namun tak ada yang mendengar. Malam itu sunyi. Warga sudah tertidur. Hanya suara cangkul yang menghantam tanah berulang kali, menimbun tubuh Pak RT sedikit demi sedikit. Tanah menutup kakinya, lalu pinggang, hingga dada. Pak RT menangis terseduh, tercekik oleh tanah yang makin meninggi. Pak Haji, takutlah pada Allah. Kau akan menyesal, teriaknya dengan suara terakhir yang parau. Tapi Pak Haji justru mempercepat cangkulannya, wajahnya penuh amarah bercampur kepuasan. Hingga akhirnya, tubuh Pak RT terkubur rapat, hanya keheningan yang tersisa. Pak Haji berdiri di tepi lubang, napasnya memburu, keringat bercucuran, matanya kosong. Ia menatap tanah yang kini rata kembali, lalu melangkah pergi dalam gelap malam. Ia tak sadar, malam itu ia bukan hanya mengubur tubuh Pak RT, tapi juga mengubur hidupnya sendiri. Karena dosa sebesar ini, balasan Allah pasti datang dengan cara yang tak pernah disangka. Beberapa hari setelah kejadian malam mengerikan itu, suasana kampung tampak biasa saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya Pak RT Salim. Warga mengira ia sedang pergi ke kota untuk urusan pekerjaan, karena keluarganya pun belum berani curiga. Sementara itu, Pak Haji Karim justru semakin menjadi-jadi. Setiap pagi ia terlihat berkeliling kampung dengan motor NMAX hitam mengkilapnya. Suara mesin meraung keras, membelah jalan kampung yang sepi. Anak-anak berlarian mengejar dari belakang, sebagian bersorak kagum, sebagian lagi hanya menatap heran. Wah, gagah sekali Pak Haji dengan motornya, ucap seorang pemuda sambil menahan senyum sinis. Gagah apanya? Masjid aja nggak diperbaiki, sahut yang lain dengan lirih. Meski warga mulai bergunjing, Pak Haji tak peduli. Justru ia semakin sering memamerkan motornya di tempat keramaian. Ia sengaja berhenti di depan warung, menyalakan mesin lebih lama, lalu berbicara keras-keras seolah ingin semua orang tahu bahwa ia kini lebih kaya dan berwibawa. Di masjid pun, ia tetap berdiri di mimbar, memberi ceramah dengan penuh percaya diri. Saudara-saudara, janganlah kita tamak terhadap dunia, katanya lantang, sementara jamaah saling pandang, merasa aneh dengan ucapan itu. Di dalam rumah, istrinya sempat bertanya pelan, Bang, bagaimana dengan Pak RT? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Pak Haji menoleh dengan wajah keras. Jangan ikut campur. Urusan itu biar aku yang tanggung. Kau cukup diam. Jawaban itu membuat istrinya tercekat, tak berani bicara lagi. Malam-malam, Pak Haji tidur nyenyak di kamar, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di sela tidurnya, kadang ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara samar-samar. Suara jeritan lirih dari tanah. Suara Pak RT yang terus memanggil namanya. Ia menutup telinga, berusaha menganggap itu hanya mimpi. Tapi kenyataan, suara itu adalah pertanda bahwa azab Allah sudah mendekat. Dan balasannya akan datang dengan cara yang paling mengejutkan. Hari itu langit mendung, awan kelabu menutupi matahari. Suasana kampung terasa berat, seakan ada firasat buruk yang menggantung di udara. Pak Haji Karim, tanpa merasa bersalah sedikit pun, tetap mengendarai motor NMAX barunya. Dengan penuh kebanggaan, ia melaju kencang di jalan aspal menuju kota. Di perempatan jalan yang ramai, lampu lalu lintas menyala merah. Pak Haji menghentikan motornya di garis depan, tepat di samping sebuah delman yang ditarik seekor kuda coklat besar. Nafas kuda itu tampak berat, matanya liar, seakan tak tenang. Pak Haji melirik sambil tersenyum sinis. Kasihan sekali, masih naik delman zaman begini, ucapnya dalam hati, merasa lebih mulia dengan motornya yang modern. Namun, seketika suasana berubah. Tiba-tiba kuda itu meringkik keras, mengangkat kedua kaki depannya tinggi ke udara. Orang-orang berteriak panik. Hati-hati! Kudanya ngamuk, teriak seorang pedagang di pinggir jalan. Pak Haji terperanjat. Belum sempat ia menghindar, tubuh besar kuda itu menghantam bagian depan motor. Bruak! Suara benturan keras membuat orang-orang menutup mulut, ngeri menyaksikan. Motor NMAX hitam itu terjungkal. Tubuh Pak Haji terpental keras ke aspal.
Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Orang-orang berlarian menghampiri, sebagian menjerit menyebut nama Allah. Kuda yang masih ngamuk itu berputar, menghentakkan kaki dengan liar. Para kusir berusaha menenangkan, tapi justru semakin membuat binatang itu gelisah. Dengan kekuatan besar, kuda itu mengangkat kaki belakangnya, lalu dua aar, menendang tepat ke wajah Pak Haji yang masih tergeletak di tanah. Jeritan histeris pecah, darah memancar, wajahnya remuk, tubuhnya menggeliat sekarat. Motor yang ia banggakan kini ringsek tak berbentuk, sementara dirinya terkapar di hadapan banyak orang. Azab itu datang begitu cepat, begitu keras, tanpa pernah ia duga. Semua orang yang menyaksikan terdiam, ngeri bercampur iba, menyadari betapa kerasnya balasan Allah terhadap orang yang khianat terhadap amanah. Tubuh Pak Haji Karim tergeletak di tengah jalan, wajahnya hancur diterjang tendangan kuda. Darah mengalir deras membasahi aspal. Nafasnya tersengal-sengal, matanya terbelalak menatap langit mendung. Suara orang-orang di sekitarnya bergema, namun baginya terdengar semakin jauh. "Cepat, tolong bawa ke rumah sakit," teriak seorang pemuda. Namun tubuh Pak Haji hanya bergetar lemah. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu. "Astagfirullah, ya Allah," suaranya parau, hampir tak terdengar. Motor NMAX yang dulu ia banggakan kini hancur tak berbentuk. Besi-besi bengkok, kaca pecah, dan bau bensin menyengat. Orang-orang yang tadinya iri melihat kemewahannya, kini hanya bisa menatap ngeri. Ada yang menutupi mulut dengan tangan, ada yang menggeleng sambil beristighfar. Dalam sekaratnya, bayangan dosa masa lalu bermunculan. Wajah Pak RT yang ia kubur hidup-hidup seakan muncul di depan matanya, menatap dengan sorot mata penuh luka. Telinganya berdenging, namun di antara suara itu, ia seperti mendengar jeritan lirih. "Uang itu amanah, kenapa kau hianati?" Pak Haji menangis dalam hatinya. Ia ingin berteriak minta ampun, namun lidahnya keluh. Tubuhnya kaku, hanya air mata yang mengalir bercampur darah. Hingga akhirnya, nafas terakhir keluar dalam satu desahan panjang. Tubuhnya terdiam, matanya kosong menatap langit. Warga yang menyaksikan peristiwa itu saling pandang, lalu beristighfar keras. Inilah azab dari Allah. Siapa yang berkhianat pada amanah, tidak akan selamat. Hari itu, motor baru yang dibanggakan justru menjadi saksi bisu kehancurannya. Sosok yang dulu dihormati, kini mati dalam keadaan mengenaskan, dengan wajah hancur di jalan raya, menjadi pelajaran abadi bagi seluruh kampung. Sahabat hikmah, dari kisah ini kita belajar bahwa uang amanah tidak boleh disalahgunakan, sekecil apapun. Harta dunia hanya titipan, namun pertanggungjawabannya kelak sangat berat. Semoga kita dijauhkan dari sifat tamak dan selalu menjaga hati agar tetap ikhlas. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di cerita penuh ibrah berikutnya.